Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Hensi Malambana, nomor induk mahasiswa 205231113. Baik, di sini saya akan menjelaskan harmonisasi sains dan agama itu seperti apa. Harmonisasi sains dan agama adalah dua sistem pengetahuan yang berfungsi untuk memahami berbagai aspek dari realitas. Keduanya memiliki pendekatan, metode, dan tujuan yang berbeda. Namun, pada beberapa poin yang dapat memiliki kesamaan dalam tujuan yang lebih besar, yaitu mencari pemahaman tentang kehidupan dan alam semesta. Di sini saya akan menjelaskan sains itu apa sih? Sains adalah upaya sistematis untuk mempelajari alam semesta melalui observasi, eksperimen, dan analisis. Sains juga berlandaskan pada metode ilmiah, yaitu proses yang melibatkan pengumpulan data, membuat hipotesis, dan melakukan uji coba untuk menguji hipotesis tersebut. Nah, hasil dari sains itu dapat diuji kembali dan direplikasi oleh ilmuwan lain sehingga menghasilkan pengetahuan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Ciri-ciri utama sains itu apa? Ciri-ciri utama sains yang pertama, berdasarkan bukti empiris. Sains mengandalkan data yang diperoleh melalui pengamatan dan eksperimen yang bisa diukur dan diulang. Yang kedua, terbuka untuk klasifikasi. Setiap teori ilmiah bisa dibuktikan salah jika ditemukan bukti yang bertentangan. Yang ketiga, progresif dan dinamis. Itu adalah ilmu pengetahuan harus berkembang seiring penemuan baru, memperbaiki atau menolak teori-teori lama. Yang keempat, itu universalitas. Universalitas itu adalah prinsip-prinsip sains berlaku di mana saja tanpa memandang budaya atau agama. Dan definisi agama. Agama adalah sistem keyakinan, praktik, dan nilai-nilai yang menghubungkan manusia dengan aspek spiritual atau tersenden dari kehidupan. Agama seringkali berfokus pada konsep Tuhan atau dewa, asal-usul kehidupan, terus tujuan hidup, dan moralitas. Dalam banyak agama, ada kitab suci atau tradisi yang dianggap sebagai sumber kebenaran yang tidak berubah dan berasal dari wahyu ilahi. Dan di sini ciri-ciri utama agama itu adalah yang pertama, berdasarkan wahyu. Banyak agama meyakini bahwa pengetahuan tertinggi berasal itu dari Tuhan melalui wahyu kepada nabi atau tokoh suci. Yang kedua, itu praktik ritual. Agama mencangkup berbagai bentuk ibadah, ritual, dan doa yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan atau mencapai kehidupan spiritual yang lebih baik. Yang ketiga, itu ada moralitas dan etika. Agama sering memberikan panduan moral dan etika tentang bagaimana manusia harus hidup berinteraksi dengan sesama dan bertanggung jawab kepada Tuhan.
Yang keempat itu ada transendensi. Transendensi itu agama melibatkan keyakinan akan adanya dunia atau kehidupan yang lebih tinggi di luar dunia materi ini, seperti kehidupan setelah mati atau surga. Dan hubungan sains dan agama itu bisa diartikan dapat beragam lah, mulai dari konflik hingga harmoni. Dan dalam beberapa pandangan, sains dan agama dianggap bertentangan karena sains mengandalkan bukti empiris, sementara agama mengandalkan keyakinan dan wahyu. Namun, ada juga pandangan bahwa keduanya dapat saling melengkapi, di mana sains membantu menjelaskan fenomena alam, sementara agama memberikan makna dan tujuan yang lebih besar di balik kehidupan dan alam semesta. Di sini ada beberapa pandangan umum. Yang pertama, konflik. Ada teori yang mengatakan bahwa sains dan agama tidak dapat berdampingan karena pendekatan yang bertolak belakang terhadap kebenaran. Yang kedua, itu komplementer. Pandangan lain menyatakan bahwa sains menjelaskan bagaimana alam semesta bekerja, sementara agama menjelaskan mengapa alam semesta itu ada. Yang ketiga, independensi. Independensi pandangan bahwa sains dan agama bergerak di ranah yang berbeda, sehingga keduanya tidak saling bertentangan karena fokus pada aspek yang berbeda dan realitas. Kesimpulannya, sains adalah metode untuk memahami dunia fisik dan alam semesta melalui pengamatan dan eksperimen, sedangkan agama adalah sistem keyakinan yang menjelaskan hal-hal yang bersifat spiritual, moral, dan transendan. Harmoni antara keduanya seringkali muncul dalam konteks pemahaman yang lebih luas tentang eksistensi dan tujuan hidup manusia. Harmonisasi antara sains dan agama adalah konsep yang menekankan pentingnya memadukan pandangan ilmiah dengan prinsip-prinsip spiritual untuk mencapai pemahaman yang lebih utuh tentang alam semesta dan kehidupan. Pada dasarnya, sains dan agama dianggap sebagai dua perspektif yang berbeda, namun bisa saling melengkapi dalam menjawab pertanyaan besar tentang keberadaan, asal-usul, dan tujuan hidup manusia. Harmonisasi ini sangat penting karena memiliki implikasi signifikan bagi berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan, moralitas, dan pembangunan peradaban. Dan di sini saya akan membahas memperluas pemahaman tentang realitas. Sains itu memberikan pemahaman yang mendalam tentang mekanisme alam semesta, hukum alam, dan fenomena alam yang bisa diamati. Namun, sains seringkali tidak menjawab pertanyaan yang bersifat eksistensial seperti mengapa kita ada, atau pertanyaan apa tujuan akhir dari alam semesta itu. Nah, disinilah agama berperan penting. Agama berfokus pada makna kehidupan, tujuan hidup, seperti hubungan manusia dengan sang pencipta. Dan harmonisasi sains dan agama memungkinkan manusia untuk tidak hanya memahami bagaimana alam semesta bekerja, tetapi juga dengan mengintegrasikan pengetahuan ilmiah dengan wawasan spiritual, kita dapat mencapai pemahaman yang lebih lengkap tentang realitas, baik dalam hal material maupun spiritual. Yang kedua itu ada mengatasi konflik antara ilmu dan keyakinan. Sejarah menunjukkan bahwa sering terjadi ketegangan antara sains dan agama, terutama ketika keduanya dianggap saling bertentangan. Contohnya adalah perdebatan mengenai teori evolusi dan penciptaan alam semesta. Namun, harmonisasi mendorong pandangan bahwa konflik ini tidak perlu terjadi
Sebaliknya, sains dan agama bisa saling memperkuat satu sama lain jika dipahami dalam konteks yang benar. Dengan harmonisasi, sains dan agama tidak dipandang dengan entitas yang bertentangan, melainkan sebagai dua jalan menuju kebenaran yang berbeda. Sains itu beroperasi dalam ranah empiris dan rasional, sementara agama itu beroperasi dalam ranah spiritual dan transendental. Memadukan keduanya membantu menghindari dualisme pemikiran yang ekstrim, terus baik berupa pandangan sekularisme yang menolak agama atau pandangan agama yang menolak kemajuan sains. Yang ketiga, itu memberikan dasar etika dan moral dalam pengembangan sains. Sains seringkali bersifat netral secara moral. Misalnya, teknologi, bioteknologi, atau kecerdasan buatan bisa digunakan untuk tujuan baik atau buruk, tergantung pada nilai-nilai etis yang mendasarinya. Di sinilah peran agama sangat penting. Agama memberikan panduan moral dan etika untuk memastikan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan demi kebaikan itu tidak menimbulkan kerugian bagi umat manusia atau lingkungan. Nah, harmonisasi sains dan agama itu membantu memastikan bahwa kemajuan ilmiah dan teknologi tidak lepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan spiritualitas. Misalnya dalam perkembangan bioteknologi seperti cloning, dan agama juga dapat memberikan perspektif atau pandangan yang sangat penting mengenai hak hidup seperti apa, seperti martabat manusia, batas-batas dalam eksplorasi sains. Karena dengan demikian, agama berperan sebagai pengawas etis terhadap penggunaan hasil-hasil sains. Yang keempat itu ada meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, di sini pentingnya harmonisasi sains dan agama juga tercermin dalam pendidikan. Ketika keduanya diajarkan secara bersamaan, siswa memperoleh pandangan yang lebih holistik dan seimbang tentang dunia. Pendidikan yang hanya berfokus pada sains tanpa memadulikan dimensi spiritual bisa menghasilkan individu yang sangat rasional tetapi kurang memiliki kesadaran atau tujuan hidup yang lebih tinggi. Di sisi lain, pendidikan yang hanya berfokus pada agama tanpa memperhatikan ilmu pengetahuan bisa menimbulkan pandangan yang kurang kritis terhadap dunia material dan teknologi. Dengan mengajarkan harmoni antara sains dan agama, generasi muda dapat belajar untuk berpikir kritis sekaligus menghargai dimensi spiritual kehidupan. Ini membuat mereka menjadi individu yang seimbang, baik dalam kemampuan intelektual maupun dalam nilai moral dan spiritual. Yang kelima itu ada menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan keberlanjutan alam. Kemajuan sains dan teknologi telah membawa banyak manfaat bagi kehidupan manusia seperti peningkatan kesehatan, terus transportasi yang lebih cepat, dan komunikasi yang lebih efisien. Namun, kemajuan ini juga seringkali berdampak negatif terhadap lingkungan seperti perubahan iklim, terus pencemaran, dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Disinilah agama dapat berperan dalam menjaga keseimbangan. Banyak agama mengajarkan pentingnya menjaga kelestarian dan mempromosikan kehidupan yang berkelanjutan. Harmonisasi sains dan agama memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak merusak bumi yang merupakan amanah bagi manusia untuk dijaga. Dengan perspektif agama,
Sains dapat digunakan untuk mencari solusi yang tidak hanya meningkatkan kehidupan manusia, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan alam. Yang keenam itu ada mempromosikan perdamaian dan keharmonisan sosial. Agama memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat. Sementara sains memberikan alat untuk meningkatkan kehidupan melalui teknologi dan inovasi. Dan ketika keduanya berjalan harmonis, mereka dapat saling mendukung dalam menciptakan masyarakat yang damai, adil, dan sejahtera. Misalnya, teknologi dapat digunakan untuk mengatasi kemiskinan, terus penyakit dan kelaparan. Sementara agama bisa memberikan landasan moral agar hasil-hasil kemajuan ini digunakan untuk kepentingan semua orang. Dan selain itu, harmonisasi antara sains dan agama membantu mengurangi ketegangan antar keyakinan atau ideologi yang berbeda. Dengan memahami bahwa sains dan agama tidak harus bersaing, kita dapat mendorong dialog antar budaya dan antar agama yang lebih sehat, di mana perbedaan dilihat sebagai kekayaan atau memperkaya pemahaman kita tentang dunia. Dan dulu itu ada perkembangan hubungan antara sains dan agama dari waktu ke waktu. Yang pertama itu ada masa kuno, dan di era peradaban kuno seperti Mesir, Mesopotamia, Yunani, dan Romawi, sains dan agama seringkali dipandang sebagai aspek yang saling melengkapi pada masa itu. Pengetahuan ilmiah belum berkembang seperti sekarang, dan banyak penjelasan tentang fenomena alam dikaitkan dengan kepercayaan agama dan mitologi. Para filsuf Yunani seperti Pythagoras dan Plato mencoba memahami alam semesta melalui pendekatan rasional dan matematis, namun tetap mengakui unsur-unsur metafisis yang melibatkan dewa-dewa. Terus yang kedua itu ada masa abad pertengahan di tahun 500 sampai 1500 Masehi. Selama abad pertengahan, hubungan antara sains dan agama, khususnya dalam konteks kekristenan di Eropa, itu menjadi lebih kompleks pada masa ini. Gereja Katolik memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap kehidupan intelektual. Sains sering dikembangkan di bawah naungan agama, namun dalam batasan tertentu. Banyak ilmuwan pada periode ini seperti Thomas Aquinas berusaha menunjukkan bahwa wahyu agama dan penemuan ilmiah bisa sejalan, meskipun ada pula contoh konflik seperti kasus Galileo Galilei, di mana penemuan ilmiah bertentangan dengan pandangan gereja tentang alam semesta. Pada saat yang sama, di dunia Islam, ilmuwan muslim memadukan sains dan teknologi, menghasilkan kemajuan pesat dalam bidang-bidang seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan kimia. Nah, periode ini sering disebut sebagai zaman keemasan Islam abad ke-8 hingga ke-14, di mana pemikiran ilmiah berkembang pesat secara aktif dan didukung oleh tradisi agama Islam. Dan yang ketiga itu ada zaman Renaissance dan Reformasi, itu di tahun 1400 sampai 1500 Masehi. Zaman Renaissance menandai periode kebangkitan pengetahuan ilmiah di Eropa Barat. Renaissance dipengaruhi oleh warisan intelektual dunia Islam yang telah mentradisikan karya-karya ilmiah Yunani dan Romawi kuno ke Eropa melalui Spanyol dan Sisilia. Pada masa itu, ada semangat baru untuk mengeksplorasi alam semesta melalui sains.
yang pada awalnya sepenuhnya bertentangan dengan agama. Namun pada abad ke-16, reformasi Protestan dan perkembangan ilmu pengetahuan seperti penemuan teleskop oleh Galileo dan teori heliosentris Copernicus mulai menciptakan ketegangan antara sains dan dogma gerejawi. Meskipun demikian, banyak ilmuwan besar saat seperti Isaac Newton tetap mendasarkan studi mereka pada keyakinan bahwa alam semesta adalah ciptaan Tuhan yang tertib dan dapat dipahami melalui hukum alam. Dan yang keempat itu ada zaman modern dan kontemporer. Itu di tahun 1800 Masehi, tahun 1800 sampai sekarang. Karena pada abad ke-19 dan ke abad 20, hubungan antara sains dan agama semakin mengalami tantangan besar. Teori evolusi Darwin, contohnya dengan pertengahan abad ke-19, itu menimbulkan ketegangan di kalangan kaum agamawan, terutama dalam kekristenan. Mereka bertentangan dengan narasi penciptaan Alkitab, namun pada abad ke-20 atau ke-21 banyak upaya yang dilakukan untuk menyatukan sains dan agama melalui dialog seperti dalam teologi proses dan teologi naturalis. Pandangan bahwa sains dan agama bisa berjalan secara harmonis semakin banyak diterima, meskipun perdebatan tentang isu tertentu seperti bioetika dan asal-usul alam semesta tetap berlangsung. Karena pandangan Islam tentang sains Islam itu memiliki hubungan yang unik dan produktif dengan sains, yang secara historis tercermin dalam perkembangan pengetahuan ilmiah secara berabad-abad. Dalam ajaran Islam, sains tidak dipandang sebagai lawan dari agama, tetapi sebagai cara untuk lebih memahami ciptaan Allah. Al-Quran mengandung banyak ayat yang mendorong umat manusia untuk merenungkan alam semesta, memahami tanda-tanda alam, dan mencari pengetahuan. Ya, kesimpulan dalam Islam itu sains dan agama tidak dipandang sebagai entitas yang saling bertentangan. Intinya sebagai dua cara yang berbeda untuk memahami kebenaran yang sama. Yang pertama itu sains membantu manusia memahami hukum alam, sementara agama memberikan makna spiritual dan moral tentang bagaimana ilmu pengetahuan itu harus digunakan. Dan di sini ada yang namanya dalam pendidikan, dalam kurikulum pendidikan, integrasi sains atau harga diri sains dan agama memainkan peran penting untuk memastikan bahwa siswa mendapatkan pendidikan yang seimbang, baik dari segi intelektual maupun spiritual. Pada konteks sekolah, pentingnya mengharmonisasikan sains dan agama tidak hanya berkaitan tentang agama, terus pengetahuan akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan pemahaman moral siswa. Nah, yang pertama itu ada integrasi sains dan agama di sekolah atau di pendidikan. Integrasi antara sains dan agama dalam kurikulum sekolah dapat dilakukan dengan beberapa cara yang secara efektif membantu siswa memahami bahwa pengetahuan ilmiah dan nilai-nilai spiritual tidak harus bertentangan, melainkan bisa saling melengkapi. Contohnya kurikulum berbasis nilai. Kurikulum yang menggabungkan sains dan agama mengedepankan konsep bahwa pengetahuan ilmiah tidak berdiri sendiri, tapi selalu terkait dengan nilai-nilai moral dan etika. Misalnya ketika siswa belajar tentang bioteknologi atau perkembangan teknologi, mereka juga diperkenalkan dengan konsekuensi etis dan moral dari penggunaannya.
Dalam hal ini, agama berperan dalam memberikan panduan tentang bagaimana teknologi tersebut dapat digunakan untuk kebaikan umat manusia dan lingkungan. Terus melalui pendekatan ini, siswa tidak hanya mempelajari fakta-fakta ilmiah, tetapi juga bagaimana pengetahuan tersebut harus diterapkan dengan bertanggung jawab sesuai dengan ajaran agama. Yang kedua itu B, pendidikan karakter. Pendidikan karakter dalam hal itu, nilai-nilai agama dapat diintegrasikan dengan pelajaran sains untuk membentuk perilaku yang bertanggung jawab. Misalnya ketika mempelajari lingkungan dan ekologi, siswa dapat diajarkan tentang pentingnya menjaga kelestarian alam, bukan hanya berdasarkan data ilmiah, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral terhadap ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini membantu siswa memahami bahwa tindakan mereka terhadap lingkungannya bukan hanya masalah ilmiah, tetapi juga kewajiban spiritual. Yang C itu cross curricular connections. Di sini sains dan agama dapat diwujudkan melalui pendekatan cross curricular, di mana mata pelajaran sains dan agama berkolaborasi dalam topik-topik yang relevan. Misalnya, saat mempelajari asal-usul alam semesta dalam fisika, siswa juga dapat membahas pandangan agama tentang penciptaan alam semesta. Hal ini memungkinkan siswa untuk melihat kesamaan dan perbedaan antara penjelasan ilmiah dan narasi agama, sekaligus menumbuhkan rasa hormat terhadap keduanya. Dan ini ada bab 2 dalam habilitasi sains di sekolah atau di pendidikan. Nomor 2 ini peran guru dalam mengharmonisasikan sains dan agama. Guru memegang peran kunci dalam mengharmonisasikan sains dan agama di sekolah. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kedua disiplin itu dipahami secara holistik oleh siswa, tanpa harus memisahkan sains dari agama atau sebaliknya. Beberapa peran penting guru dalam konteks ini adalah A. Menyampaikan ilmu pengetahuan dengan nilai moral. Guru sains itu tidak hanya mengajarkan fakta ilmiah, tetapi juga harus mampu menyampaikan implikasi moral dan etis dari pengetahuan tersebut, karena mereka dapat menggunakan prinsip-prinsip agama untuk menjelaskan bagaimana pengetahuan ilmiah seharusnya digunakan dengan bijaksana. Dan sebagai contoh, ketika guru mengajarkan teknologi atau sains yang berkaitan dengan isu-isu seperti perubahan iklim atau bioteknologi, guru dapat menghubungkan materi tersebut dengan ajaran agama tentang tanggung jawab manusia terhadap alam. Hal ini dapat membantu siswa melihat bahwa ilmu pengetahuan itu harus digunakan untuk tujuan yang mulia, tujuan yang baik, dan dalam batas-batas etika, terus bagaimana yang diajarkan oleh agama. Terus yang B itu ada memfasilitasi diskusi yang seimbang. Salah satu tugas guru itu memfasilitasi diskusi yang seimbang, karena sehingga siswa tidak merasa bahwa sudut pandang lebih superior daripada yang lain. Guru dapat mendorong siswa untuk melihat sains dan agama sebagai dua-dua itu jadi perspektif atau sudut pandang yang berbeda, tetapi di situ tuh saling melengkapi dan saling memahami. Dengan cara ini mungkin siswa dapat belajar untuk menghargai kontribusi sains dalam kehidupan sehari-hari, sembari tetap memegang teguh keyakinan agama mereka. Dan guru juga dapat mendorong siswanya untuk berpikir kritis dengan mengenalkan mereka dengan
berbagai pandangan yang ada, serta membantu mereka memahami bahwa tidak semua hal dalam sains atau agama bisa dipahami secara langsung, tetapi membutuhkan keterbukaan pikiran dan hati. Terus selanjutnya itu mengembangkan keterampilan reflektif. Guru memiliki peran penting dalam membantu siswa mengembangkan keterampilan reflektif, di mana mereka dapat menghubungkan ilmu pengetahuan dengan ilmu-ilmu atau dengan nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Guru dapat meminta siswa untuk merenungkan bagaimana pengetahuan ilmiah yang mereka pelajari dapat diterapkan dalam konteks moral atau spiritual. Misalnya apa? Saat mempelajari teknologi, guru dapat mengajak siswa untuk merenungkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk membantu orang lain atau menjaga kelestarian alam. Seperti itu. Dan kesimpulan dari guru berperan di TRI atau sekolah dengan itu secara SMA itu begini kesimpulannya gini, dari dalam kurikulum pendidikan integrasi sains dan agama sangat penting untuk memberikan siswa perspektif yang seimbang, yang balance, dan membentukkan karakter yang kuat. Integrasi ini memungkinkan siswa memahami bahwa ilmu pengetahuan dan agama tidak perlu dipandang sebagai hal yang bertentangan, melainkan sebagai dua aspek yang saling mendukung dalam kehidupan manusia. Peran guru itu sangat sentral dalam mengharmonisasikan kedua disiplin ini. Terus guru juga perlu menyampaikan pengetahuan ilmiah dengan memperhatikan nilai moral, memfasilitasi diskusi yang seimbang, dan mendorong siswa untuk reflektif dalam menghubungkan ilmu pengetahuan dengan ilmu agama. Dengan demikian, siswa dapat tumbuh menjadi individu yang memiliki kecerdasan intelektual sekaligus moral yang akan membawa manfaat bagi diri mereka dan masyarakat di masa depan. Dan signifikansi harmonisasi sains dan agama dalam pendidikan SMA itu sangat penting, terutama dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan seimbang, dengan dua aspek utama yang mencerminkan pentingnya integrasi, membekali siswa dengan perspektif yang seimbang dan membentuk karakter siswa. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang harmonisasi sains dan agama oleh guru SMA, karena memang harmonisasi agama itu sangat penting, karena hubungan ilmu pengetahuan dan agama itu dikolaborasikan atau digabung. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf karena mungkin ada kata-kata yang kurang jelas, dan sini saya akan mau undur diri. Saya ucapkan terima kasih kepada penonton atau teman-teman yang memahami materi ini. Saya tutup materi ini dengan bacaan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika mempelajari ilmu teknologi, siswa dapat belajar tentang